Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati dan pikiran untuk masuk dalam persekutuan doa Minggu ketiga Bulan Kebangsaan 2022 dengan tema Energi Bersatu, Bebas dan Aktif, diambil dari Ayub 4 ayat yang ke-6. Kita masuk dalam pembukaan. Saat teduh, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kehadirannya pada persekutuan doa yang ketiga di bulan kebangsaan di tahun 2022 saat ini. Juga kepada tuan rumah yang telah menyediakan tempat dan segala sesuatunya. Marilah kita terus mempertajam jiwa kebangsaan kita dengan bersama memasuki saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, semangat dan nilai kebangsaan harus terus kita beritakan seiring dengan kabar kesukaan. Mari kita bersama memuji Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 426 bait pertama dan kedua. Kita harus membawa berita. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa saya hantarkan. Bapa yang di surga, penuh dengan kemuliaan, kami datang kepadamu dengan syukur atas kehidupan yang begitu indah di negeri kami. Walaupun kami menyaksikan ketidakadilan masih saja ada di sekitar kita. Kami saat ini juga berdoa bagi mereka yang sakit, yang dalam beban berat, yang mencari pekerjaan, sekolah, dan jodoh. Kiranya Engkau berkenan memberikan berkat-Mu atas mereka. Kami juga bersyukur atas anugerah rezeki kesehatan, kemampuan mensyukuri setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah perjumpaan kami saat ini dari awal sampai akhir menjadi berkenan dan menjadi berkat atas kami semua. Dan kami bersama akan mempergumulkan firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca Alkitab kita yang terambil dari Ayub 4 ayat 6. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Berbahagialah bagi kita yang membaca, mendengar, dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada mulanya bumi belum berbentuk dan memiliki kekacauan dan serta isinya. Akan tetapi Allah memberikan batas, salah satunya antara daratan dan juga air. Begitu pula juga memisahkan segala isinya. Salah satu contoh yaitu sebuah blender. Blender ketika ada isinya ditaruh jus. Misalnya membuat jus buah mangga. Itu akan ada mengeluarkan airnya dan juga ada ampasnya di tempatnya tersebut. Atau contoh lain ketika keadaan peperangan. Di satu sisi ada perundingan, di satu sisi juga ada diplomasi untuk mendamaikan kedua belah pihak. Ada salah satu contoh juga yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita, yaitu sikap anarkis dan sikap yang liar. Maka pada saat itu juga diterapkan disiplin dan penegakan hukum supaya perilaku mereka tidak terulang kembali. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selalu ada kebutuhan, ada batasan, ada juga peraturan, hukum, disiplin, kendali, dan sebagainya. Karena apabila kekacauan tidak baik dibiarkan, akan menjadi-jadi atau makin liar. Namun di sisi lain, segala peraturan dan ketegasan itulah bisa menjadi bumerang, khususnya jika berwujud dalam penindasan hingga kekerasan. Dengan demikian, istilah kemerdekaan suatu bangsa pun disadari tidak terjadi untuk menghilangkan hukum dan ketertiban. Malah arti kemerdekaan itulah yang sebenarnya adalah perpindahan penguasa atau hukum dari yang menindas ke yang menyejahterakan demi menegakkan perikeadilan dan perikemanusiaan sesuai Pancasila yang ada pada diri kita. Adapun jika hukum dihasilkan untuk kepentingan pribadi atau keluarga atau golongannya saja, hukum itu bisa saja cenderung menindas atau mengekang hak-hak orang lain. Oleh sebab itu perlu adanya tatanan baru. Untuk apa? Untuk semangat keadilan, untuk persamaan hak dasar manusia, solidaritas, bahkan cinta kasih antara satu dengan yang lainnya. Mengenai kebenaran, damai sejahtera, dan kepedulian satu sama lainnya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan Republik Indonesia sebenarnya merupakan suatu puncak kesadaran energi persatuan Indonesia. Kemerdekaan tidak dapat diperoleh jika hanya mementingkan kelompok ini, kelompok itu, ras ini atau suku itu, atau antara agama ini atau agama itu saja. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan semangat itu menjadi energi yang efektif
jika disamai dengan semangat yang bebas dan aktif. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal yang kita lihat, yang kita dapati di Indonesia ini. Kita semua pasti sudah mengetahui bahwa Indonesia memiliki berbagai macam seni, banyak macam seni tari dan juga seni musik, mulai dari Aceh hingga Papua. Dunia pun terkagum dan terpesona dengan keunikan dari salah satu suara tradisional, yaitu suara gamelan. Salah satu contohnya, yang lain mungkin dari musik-musik bambu. Oleh karena itu, ada lagi hal-hal yang lain yang dikagumi oleh dunia, yaitu dari penyanyi ada Agnes Monica. Pasti kita semua mengetahui Agnes Monica yang sangat populer. Ada juga Anggun. Ada juga Via Valen, penyanyi dangdut. Ada juga Judika dan Cakrakan yang viral pada masa saat itu. Dengan kemajuan teknologi khususnya, ada juga banyak hal-hal yang kita dapatkan. Dengan kemajuan teknologi inilah banyak musik yang dicampur antara tradisional dengan modern. Salah satu pembuatnya adalah Weird Genius dan juga Alfred Rev. Kedua hal itu sangat bagus karena mereka membuat lagu-lagu Nusantara dengan merdu sekali, dengan modern. Lalu apa makna yang sebenarnya kita pelajari saat ini? Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada masa-masa ini, di bulan kebangsaan, kita semua memiliki kemampuan. Lalu apa gunanya kemerdekaan kalau kita hanya diam saja? Talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita, apakah kita hanya pendam saja? Itulah pertanyaan bagi kita semua. Lalu apa gunanya juga jika peluang emas, jika disikapi dengan energi yang negatif? Kita bisa saja kita mau, yaitu dengan mewujudkan bersama-sama, tidak sendirian. Energi positif itu harus dimiliki oleh kita semua melalui banyak hal. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang sudah dicontohkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, sebetulnya juga sudah dicontohkan dalam Alkitab, yaitu Nabi Nuh, Abraham, Yakub, Daud, Daniel, Ezra, dan sebagainya. Mereka tidak bersikap apatis terhadap pejuang kemerdekaan. Mereka tetap percaya dan taat kepada Allah. Serta untuk menghormati hukum juga mereka laksanakan. Namun mereka menjadi kepanjangan tangan Allah untuk mewujudkan damai sejahtera di bumi. Mereka mengelola pelbagai semangat dan potensi yang ada menjadi daya nasional yang efektif. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak mau mandek, tidak mau diam saja, tetapi mereka memanfaatkan energi yang positif demi menggelorakan gerakan yang bebas dan aktif. Namun dalam jalan Tuhan yang penuh harapan ini, bagi masa depan yang cerah, mereka saling bergandeng tangan dengan pihak lain, lintas kelompok,
dan juga lintas iman untuk membawa manfaat yang terbaik bagi banyak orang. Lalu bagaimana dengan kita sendiri? Pertanyaan ini menjadi renungan bagi kita, dan kiranya kita masih bisa semangat, kita masih bisa merangkul bersama-sama dengan satu sama dengan lainnya, tanpa memandang apapun juga. Karena kita sama semua di mata Tuhan. Di bulan kebangsaan ini, kiranya kita bisa saling membantu, menolong, serta kita bisa mentaati hukum yang berlaku. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita, memberikan kekuatan serta pertolongan. Kiranya juga Roh Kudus yang menghibur kita di kala suka maupun duka. Tetaplah merangkul satu sama lainnya, tetaplah bergandeng tangan satu sama lainnya di kala susah maupun senang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut undangan Tuhan untuk membangun energi positif bagi bangsa ini. Dengan syukur yang terus-menerus dalam berbagai hal dan di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita nyatakan syukur kita melalui pujian Kidung Jemaat 289 bait pertama dan kedua, Tuhan Pencipta Semesta. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakhiri perjumpaan kita di dalam doa saya hantarkan. Bapa yang di dalam surga, kekal dan penuh kemuliaan, kami bersyukur atas setiap anugerah-Mu yang memunculkan energi positif di dalam kehidupan kami. Tetapi seringkali kami terhenti karena energi negatif di sekitar kami, seperti makian, menjelek-jelekan orang lain, berkeluh kesah, tidak pernah merasa cukup dan puas. Ya Bapa, ampunilah kami. Saat ini kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mohon penyertaan-Mu
dan juga keluarga serta rumah yang akan kami tinggalkan. Kiranya selalu ada dalam naungan Tuhan. Ampunilah dosa kami dan terimalah syukur kami. Juga berkat atas makanan dan minuman yang tersedia. Ini doa kami di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan berpisah satu dengan yang lain. Terima kasih atas kehadirannya, juga kesediaan tuan rumah menerima kami. Tentunya ada kekurangan dan kesalahan dari kami, mohon kiranya dimaafkan. Kiranya Tuhan melindungi dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terkhusus bagi warga Jemaat GKJ Karangnongko Pepandan Blimbing yang pada tanggal 28 Agustus 2022 akan melaksanakan perjamuan kudus dengan pengantar bahasa Jawa. Saat ini kita akan menerima pendadaran. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya, kita diundang ke dalam perjamuan kudus reguler 2022. Untuk gereja Pepandan Blimbing akan dilaksanakan tanggal 28 Agustus pukul 7 dengan pengantar bahasa Jawa. Sakramen perjamuan kudus adalah sarana untuk memelihara iman dan pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus Kristus disalib, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan kudus mengingatkan orang-orang percaya kepada 1. Penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. 2. Kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah. Dan yang ketiga adalah kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang dipersiapkan dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga, sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Jemaat yang terkasih, sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus, mari kita sekali lagi menguji diri kita sendiri dengan bertanya dalam hati kita sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus? Yang kedua, apakah kita bersedia untuk bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Dan yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup kita dengan penuh syukur dalam persekutuan dengan keluarga Allah? Saat hening untuk kita semua. Saat hening cukup. Demikianlah pendadaran untuk penyambutan sakramen perjamuan kudus. Kiranya dari setiap pertanyaan, pemerenungan yang ada, hati kita benar-benar siap untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Selamat mengikuti perjamuan kudus. Tuhan memberkati.